Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sudah bisa berkumpul ya untuk melakukan kuliah rekayasa perangkat lunak. Materi untuk malam ini kita akan membahas tentang requirement engineering ya. Nah, di sini merupakan satu tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan sebuah software. Nah, berhasil atau tidaknya sebuah software itu ditentukan dari pembuatan requirement engineering ini. Nah, sehingga hal ini, tahap ini ya, itu merupakan tahap yang krusial sebetulnya dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain. Karena ini adalah awal dari proses analisis sebuah software. Kemudian nanti apabila setelah selesai pembahasan, saya akan membahas tugas yang kemarin diberikan ya, tugas yang pembuatan kelompok serta topik-topiknya kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau tadi saya lihat laporan terakhir ini masih ada beberapa kelompok yang belum membuat ya, ada yang belum nyetor data kelompoknya dan eh, topiknya gitu ya. Saya sangat disayangkan berarti ya mungkin nilainya jadi tidak ada ya kalau untuk nilai pengumpulan tugas tersebut. Baik, kita akan bahas ininya dulu ya, bahas materinya dulu, baru nanti kita akan bahas tentang kelompok tersebut. Baik, nah di sini kita harus mengerti dulu apa itu requirement engineering ya. Nah, requirement engineering ini adalah sebuah tahap ya, sebuah tahap yang membantu software engineer untuk memahami lebih jauh permasalahan yang akan mereka pecahkan. Lalu menghasilkan pemahaman secara tertulis dengan cara berkomunikasi dengan pelanggannya. Kemudian dimulai sejak aktivitas komunikasi dalam rekayasa perangkat lunak, lalu dilanjutkan dengan aktivitas pemodelan, di mana aplikasi komunikasi ini akan mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Apa itu kebutuhan? Apa itu what is a requirement gitu ya? Nah, di sini sebuah requirement itu bisa diartikan sebagai sebuah pernyataan abstrak ya. Jadi sebuah pernyataan atau eh, sebuah keterangan lah ya, sebuah keterangan tentang servis atau tentang kendala-kendala yang akan sistem dibuat, dan juga spesifikasi fungsional atau non fungsional dari software yang akan dibuat. Dan juga software requirement ini memiliki karena dia bukan bersifat, karena dia tugasnya atau fungsinya itu mencatat kebutuhan akan fungsi-fungsi dari softwarenya ya, lalu ruang lingkup softwarenya itu dibuat sebagai apa, arsitekturnya dan sebagainya, sehingga dia memiliki fungsi sebagai dasar untuk sebuah kontrak ya, dasar tawar atau untuk kontrak, dan juga menjadi dasar utama dari kontrak itu sendiri sebetulnya. Jadi dari dua pernyataan ini disebutkan sebagai suatu kebutuhan dari pembangunan perangkat lunak yang memang membutuhkan sebuah kontrak ya. Nah, jadi disinilah kita menentukan kontraknya, menentukan proses kerjanya seperti apa, ya, jenis kerjasamanya seperti apa. Nah, di sini pada saat kita menentukan dokumen requirement, ya, dokumen requirement engineering-nya. Ada beberapa tipe ya, ada dua tipe sebetulnya yang disebut sebagai requirement ini ya, requirement software engineering ada dua tipe, yaitu user requirement dan sistem requirement. Keduanya tetap harus dibuat ya. Nah, cuman sudut pandangnya berbeda. Apabila user requirement ini menggunakan bahasa umum, natural language ya, bahasa umum yang mudah dipahami oleh konsumen ya, berupa isinya berupa diagram-diagram atau service system ya yang mudah ya. Jadi istilahnya bahasa umum lah, bahasa yang mudah dicerna oleh konsumen. Sementara sistem requirement ini sebuah dokumen yang terstruktur ya,
Dokumen yang terstruktur, yang dideskripsikan secara rinci, lalu fungsi-fungsinya, fungsi sistemnya, servisnya, kendala operasionalnya, dan ini hanya dimengerti oleh si software developer, gitu ya. Nah, fungsinya untuk berkomunikasi antar bagian yang berada di dalam software developer itu sendiri. Kan kita tahu ya, beberapa hari yang lalu kita di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa sebuah server developer itu terdiri dari bagian-bagian ya. Ada bisnis analis, ada sistem analis ya, ada risk analis juga, ada project manager. Nah, di antara bagian-bagian itu mereka akan berkomunikasi dan membuat catatan-catatan. Nah, komunikasi itulah yang disebut sebagai sistem requirement ya. Jadi catatan internal. Nah, bila dibandingkan ya tadi sudah dijelaskan juga kalau user requirement itu tidak terlalu detail, kalau sistem requirement itu lebih detail ya. Lalu targetnya apa ya? Target penggunanya kalau untuk user requirement itu digunakan tidak ada penggunaan atau pengetahuan tentang teknis atau detail. Sementara kalau sistem requirement ya ditujukan oleh untuk developer. Namun kadang-kadang beberapa sistem requirement juga terkadang diminta ya, maksudnya terkadang dibutuhkan oleh user, biasanya yang berhubungan dengan arsitektur atau domain ya, domain sistem yang akan digunakan. Namun tidak semuanya diberikan biasanya, jadi hanya hal-hal dasar yang umum dimengerti oleh banyak orang. Kemudian ada bentuk informasinya. Nah, bentuk informasinya apabila user requirement menggunakan bahasa umum ya, atau menggunakan diagram sederhana tentang service sistemnya atau layanan sistemnya. Sementara kalau sistem requirement di samping ada keterangan-keterangan juga menggunakan model sistem ya. Model sistem ini seperti UML, DFD ya. Nah, atau sekarang ada yang terbaru itu Bizagi. Nah, seperti itu. Jadi ERD juga masuk ke dalam model sistem ya. Jadi di situ menjelaskan keterangan-keterangan secara teknis yang biasanya hanya dapat dimengerti oleh lingkungan programmer atau lingkungan software developer. Seperti itu. Nah, bisa kita kasih contoh, misalnya kalau user requirement itu lebih umum. Nah, ada satu contoh misalnya di sistem perpustakaan, keterangannya mungkin seperti ini. User requirement sistem bisa melakukan operasi dasar pengolahan data buku yang ada dalam perpustakaan. Nah, sebetulnya itu bentuk umum, jadi pengolahan data gitu ya. Sementara pada sistem requirement bahasanya berbeda, didetailkan lagi. Jadi sistem bisa melakukan penambahan data, lalu sistem bisa mengedit data, atau sistem bisa menghapus data. Jadi lebih detail keterangannya di sistem requirement. Seperti itu. Nah, user requirement itu harus menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional ya. Sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh pengguna sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Jadi tetap ada penjelasan tentang fungsional dan non-fungsional. Nah, apa itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional? Nanti kita akan jelaskannya lebih lanjut. Lalu, user requirement didefinisikan menggunakan natural language atau bahasa natural, bahasa umum ya. Dan juga bisa dipresentasikan menggunakan tabel atau diagram sehingga dapat dimengerti oleh sebuah pengguna. Ada beberapa masalah ya bila kita menggunakan bahasa umum. Biasanya masalahnya ada pada kurang jelasnya gitu ya. Kurang jelas penjelasan yang lebih rinci itu, sesuatu penjelasan yang rinci dibuat umum itu terkadang sulit ya. Kata-katanya kadang-kadang juga tetap aja nggak ketemu kata umumnya seperti apa. Jadi mau nggak mau tetap pasti menggunakan beberapa istilah komputer. Lalu requirement confusion, jadi kebingungan menentukan kebutuhan yang ada. Jadi terkadang kebutuhan fungsional dan non fungsional itu dicampur adukan ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang tidak terstruktur sebagaimana mestinya. Dan itu wajar terjadi karena memang menggunakan bahasa umum itu menyederhanakan yang sulit gitu ya. Jadi menyederhanakan yang rumit lah, bahasa-bahasa rumit disederhanakan menjadi bahasa umum. Nah, itu terkadang sangat-sangat sulit juga ya. Untuk beberapa kasus memang sulit, tapi untuk kasus-kasus tertentu memang mudah gitu. Kalau tadi contohnya kasusnya seperti yang buku di perpustakaan ya itu sih mudah gitu. Tapi kalau
ada beberapa kasus tertentu yang memang sulit untuk dijelaskan ya. Seperti itu. Nah, ada juga requirement amalgamation atau penggabungan kebutuhan. Nah, beberapa kebutuhan yang berbeda dinyatakan bersama-sama. Jadi untuk menjelaskan lebih baiknya ya mungkin bisa beberapa kebutuhan dijelaskan secara bersamaan. Nah, sekarang masuk ke sistem requirement ya. Apabila tadi user requirement kita menjelaskan kebutuhan fungsional dan non fungsional, sementara sistem requirement spesifikasinya lebih detail dari fungsi sistem layanan ya atau service dan kendala dari user requirement itu sendiri. Jadi kendala-kendala yang bakal dihadapi oleh si user requirement itu dijelaskan di sistem requirement. Yang dimaksud untuk menjadi dasar untuk perancangan sistem. Jadi untuk dasar perancangan model itu menggunakan sistem requirement. Lalu dapat dimasukkan ke dalam sistem kontrak ya. Jadi karena ini bersifat detail bisa dimasukkan ke dalam sistem kontrak yang mungkin nantinya harus ada penjelasan ya. Lalu persyaratan sistem dapat didefinisikan atau digambarkan menggunakan model sistem. Nah, syaratnya itu ya. Jadi sistem requirement walaupun mungkin bisa ditulis dengan menggunakan kata-kata atau bahasa, tapi bisa juga dimodelkan ya, digambarkan atau dipetakan menggunakan simbol-simbol seperti UML, DFD ya, diagram konteks dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kebutuhan functional dan non-functional requirement ya. Nah, yang harus dicatat ketika membuat user requirement. Apa itu functional requirement? Nah, functional requirement itu berhubungan dengan software ya, berhubungan dengan fungsi-fungsi softwarenya. Nah, sehingga di situ menjelaskan software ini bisa apa gitu ya. Kemampuannya apa, fasilitasnya apa atau fitur-fiturnya gitu. Sementara kebutuhan non fungsional ya itu non fungsional requirement itu batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem seperti kendala waktu, kendala pada proses pembangunan, standarisasi dan lain sebagainya. Maksudnya di sini hal-hal lain di luar fitur-fitur yang ada pada software seperti misalnya siapa saja yang menggunakan ya usernya siapa saja terus seperti hardware-nya ya hardware komputernya yang digunakan berapa RAM-nya prosesornya nah itu seperti itu. Nah lalu ada juga domain requirement di mana domain requirement ini berasal dari si software itu sendiri yang dimana software itu bisa berdiri. Yang disebut domain itu di mana software itu berada seperti misalnya berbasis web ya atau berbasis mobile, Android atau iOS. Nah, itu berhubungan dengan domain requirement di mana domain requirement ini sebetulnya masuk ke dalam ruang lingkup fungsional ruang lingkup non functional requirement ya. Makanya dia beradanya di bawah. Jadi tidak berada di dalam functional requirement, tapi sangat bergantung si domain ini. Jadi sistem functional requirement itu sangat bergantung kepada si domain requirement. Apabila domain requirement-nya tidak mendukung software tersebut, maka fungsi-fungsinya tentunya juga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Seperti itu. Contoh ya, di sini ada functional requirement menggambarkan fungsional layanan fungsi ya. Nah, tergantung jenis perangkat lunaknya dan jenis kebutuhan akan service-service yang ada di perangkat lunak tersebut. Ada juga kebutuhan fungsional pengguna, mungkin ada pernyataan singkat ya dari sistem yang bisa sistem lakukan lah software tersebut. Contohnya functional requirement bisa ditulis seperti ini ya, bisa ditulis karena kan dia untuk user, karena functional requirement itu untuk user. Contoh misalnya bisa juga di breakdown ya, setiap fungsi dari software itu di breakdown seperti ini, misalnya ada fungsi dari transaksi peminjaman. Nah, fungsionalnya apa saja ya? Misalnya bisa melakukan transaksi peminjaman, bisa melakukan perhitungan jumlah buku yang dipinjam, lalu misalnya bisa menampilkan tanggal kembalinya secara otomatis gitu. Jadi lebih ke fitur-fitur yang ada.
Nah, lalu misalnya yang bagian keduanya ya, bagian keduanya seperti functional transaction gitu ya, kebutuhan untuk apa fitur transaksi pengembalian gitu ya. Nah, transaksi pengembalian ini misalnya sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku, nah, pengguna dapat menampilkan denda yang harus dibayarkan, lalu pengguna dapat menemukan total buku yang dipinjam, dan sistem dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang ditampilkan. Lalu pengguna juga dapat menampilkan data peminjam yang belum mengembalikan. Nah, itu kan lebih ke fitur dari sistemnya ya, dari si programnya. Nah, apabila contoh dari non-functional requirement itu sesuatu hal yang di luar dari si sistem software itu sendiri. Nah, itu juga bisa dibentuk sebagai berbentuk modul-modul seperti product requirement misalnya. Nah, di sini ada contohnya antarmuka untuk sistem informasi akademik misalnya ya, ini SADI harus diimplementasikan sebagai HTML sederhana tanpa frame atau Java flat. Jadi misalnya pure HTML. Nah, bisa jadi semacam aturan atau rules dalam membangun si software itu sendiri. Nah, lalu ada juga misalnya menjelaskan tentang organizational requirement. Nah, proses pembangunan sistem dan pengiriman dokumen harus mengacu pada proses dan pengiriman yang didefinisikan dalam misalnya aturan dari perusahaan gitu ya. Ini kode aturan dari perusahaan. Lalu misalnya ada contoh lainnya, misalnya ada external requirement, sesuatu yang ada di luar sistem. Sistem tidak akan mengungkap informasi pribadi siapapun ya tentang pelanggan selain nama dan nomor referensi yang mereka berikan kepada operator. Nah, jadi bisa disimpulkan ya kalau non-functional dan functional requirement itu sangat berbeda ya. Perbedaannya di sana. Ya, kalau ini sebetulnya sebuah table of content ya. Jadi seperti apa namanya? Keterangan tentang istilah seperti speed ya. Speed di sini menggunakan satuan apa ya? Waktu pengukurannya bisa menggunakan contohnya waktu refresh rate gitu ya, atau respon waktu, prosesan transaksi per detik. Terus kalau ukuran bisa diukur menggunakan satuan megabyte, jumlah chip ROM gitu ya, ease of use, reliability ya, robustness dan portability itu merupakan apa requirement measurement yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah non functional requirement ya. Seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan tentang functional requirement atau non-functional requirement atau tentang user requirement atau system requirement, silahkan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Lanjut, Pak. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan ke ini sih sebetulnya ke requirement interaksi ya, interaksi antar kebutuhan non fungsional. Jadi requirement interaction itu terjadi apabila kebutuhan non fungsionalnya itu berbeda, tapi ada konflik gitu ya, konflik kebutuhan lah, kebutuhan. Nah, ini biasanya terjadi pada sistem yang memiliki sangat besar ya, yang memiliki ininya besar apa namanya, sistemnya sangat besar dan memiliki hardware yang unik lah. Nah, seperti contoh ya di sini ada sistem informasi yang digunakan di spacecraft system, ya sistem pesawat ruang angkasa. Ada aturan-aturan yang membuat kontradiktif dengan kebutuhan chipnya atau kebutuhan softwarenya. Misalnya, untuk meminimalkan berat, nah jumlah chip yang terpisah dalam sistem harus diminimalkan. Lalu untuk meminimalkan konsumsi daya, daya yang rendah harus digunakan. Jadi ada daya rendah dan chipnya harus sedikit. Nah, namun ini kan kontradiktif nih. Namun dengan menggunakan chip dengan daya rendah, mungkin berarti bahwa lebih banyak chip yang akan digunakan. Nah, ini kan kontradiktif. Nah, sehingga mana yang merupakan kebutuhan yang paling penting gitu. Kalau misalnya pakai chip yang daya rendah, ya berarti chipnya harus lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kalau chipnya lebih banyak, dia akan malah menambah berat gitu kan. Jadi ada harus dicari jalan tengahnya apabila
ditemukan hal yang seperti ini ya. Seperti itu. Nah, lalu ada yang domain requirement yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau domain ini sebetulnya tempat si software itu berada ya. Nah, persyaratan domain itu menjadi persyaratan fungsional baru ya terhadap kendala dari software-software yang akan dibangun di sebuah sistem tersebut. Nah, si domain itu ya tempat di mana aplikasi itu berada. Berbasis apa misalnya ya? Paling gampang itu berbasis apa? Berbasis web kah atau berbasis Android atau hanya desktop non offline, offline online itu juga termasuk ke dalam domain requirement. Seperti itu. Nah, beberapa masalah di domain requirement ya seperti ini ya, understandability, implicity ya, bersifat implisit ya, dan dapat implisit itu kadang-kadang keterangannya hanya dimengerti oleh orang-orang teknis yang di bidang komputer ya. Nah, itu sih kelemahan dari domain requirement. Sebenarnya ini masalah umum sih ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada catatan ketika membuat sebuah sistem requirement ya. Di sini dibutuhkan completeness dan konsistensi ya. Artinya ketika kita membangun sebuah data mengenai software requirement atau user requirement, bahasa yang digunakan itu harus konsisten ya. Arti konsisten itu misalnya kita berbicara tentang tabel nih, nama tabelnya adalah kita tulis TB buku misalnya di awal. Ya, ini nanti tersimpannya di tabel TB buku gitu ya. Lalu ditulis di ke usernya ada tabel TB buku. Lalu ditulis oleh si ke analisnya adalah ada TB buku. Tapi tengah-tengah misalnya ya, ketika menggambarkan menggunakan kelas diagram atau misalnya menggunakan IRD, tulisan TB bukunya nggak ada, malah berubah menjadi tabel buku. Nah, walaupun maksudnya sama, tapi tidak ada konsistensi di sana. Yang tadinya ditulisnya misalnya TB buku, tapi ditulisnya menjadi tabel buku, walaupun maksudnya sama, tapi itu sudah tidak konsisten. Nah, ini tidak harus dikurangi, dan ini sering terjadi ketika di laporan KP ya, laporan KP atau skripsi kadang-kadang suka begitu. Di awalnya menuliskan seperti itu, di akhirnya berbeda lagi. Kadang nama usernya ya, aktornya biasanya disebutnya user, terus di halaman-halaman selanjutnya berganti jadi pengguna gitu atau pelanggan. Nah, itu juga suatu hal yang inkonsistensi, suatu hal yang tidak konsisten. Dan hal tersebut sangat membingungkan bagi pembaca yang tidak membuat sistemnya. Bagi yang buat sistem mungkin hafal, oh ya, tabel buku ya itu si TB buku gitu ya. Tapi bagi orang yang di luar yang ingin memahami misalnya di bagian yang lain lah dari analis ke project manager, dia pasti menanyakan loh kok ini ada nama tabel baru gitu ya padahal di sebelumnya adalah TB buku. Itu jadi masalah biasanya ya. Kalau kecil mungkin nggak kerasa, tapi kalau sudah banyak dan bersifat signifikan, nah itu bermasalah, akan memusingkan ya. Seperti itu. Requirement impression. Nah, di sini imprecision ya. Precision itu adalah ketepatan. Nah, jadi ketepatan mengenai interpretasi kebutuhan pengguna dari sudut pandang pengguna dan interpretasi keinginan pengguna dari sudut pandang developer. Terkadang berbeda ya. Nah, bisa seperti ini bedanya gitu ya. Misalnya customer-nya menjelaskan dia itu pengen misalnya sebuah ayunan gitu. Nah, cara menjelaskannya mungkin seperti gambar ini gitu ya. Cara dia berbicara gitu ya. Ketangkapnya seperti ini. Nah, ini bisa berbeda-beda karena menggunakan bahasa natural language kan. Nah, kadang-kadang berbeda-beda, tidak menggunakan bahasa teknis. Oleh project leader-nya dianggap gambarnya seperti ini, lalu oleh sistem analisnya dianggap seperti ini, beda lagi gambar ketiga. Di gambar keempatnya oleh programmernya malah dianggap oh kayak gini bentuknya gitu. Akhirnya nggak nyambung ya keinginan dari si customer-nya. Lalu ketika berbicara dengan si bisnis konsultan, wah beda lagi pembicaraannya. Wah dia pengen ada sofa di atas ini, itu makin aneh gitu. Nah akhirnya ini yang terjadi mispersepsi ya, persepsi yang salah. Nah ini terjadi apabila kita menuliskan dokumen requirement-nya tidak jelas atau tidak konsisten, tidak lengkap lah, tidak lengkap dan tidak konsisten. Itu bisa terjadi hal seperti ini. Maka hal-hal tersebut bisa memicu yang lain, misalnya how the project was documented, ya ternyata tidak didokumentasikan. What operation installed, ya ternyata tidak jadi ya. Lalu customer-nya diminta bayaran tinggi ya, seperti ini. Nah, terus
supportnya misalnya nggak ada seperti ini. Dan padahal what the customer really needs itu adalah gambar terakhir. Padahal sederhananya pengen seperti ini. Cuman karena kesulitan dalam menyampaikan sebuah informasi ya, deskripsi sebuah informasi dari seorang pelanggan atau user ke developer ya bisa mengakibatkan hal ini terjadi. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Apa skip aja yang bertanya-nya? Mudah-mudahan paham ya ini apa yang saya jelaskan karena ini bagi dasar nanti supaya ketika pembuatan si tugas UTS ya. Pak, Ya, silakan. izin bertanya, Pak. Boleh. Itu bagaimana caranya, Pak? Kalau beda perspektif itu, Pak? Nah, beda persepsi itu terjadi ya. Yaitu biasanya persepsi berbeda itu karena bahasa biasanya ya. Dari kendala bahasa, dari kendala menjelaskan kebutuhan dari si pengguna itu. Gitu. Nah, makanya diperlukan benar-benar komunikasi yang sangat baik gitu. Sehingga kan terkadang ya kayak metode waterfall yang kita sudah pelajari itu kan waterfall hanya sekali dilakukan. Nah, kalau misalnya informasi yang ditangkap itu sudah jelas dan dipastikan memang sudah benar itu tidak jadi masalah. Tapi akan jadi masalah ketika pada tahap komunikasinya itu ya pengumpulan informasinya tidak lengkap. Jadi memang pas tahap komunikasi itu harus benar-benar lengkap pengumpulan informasinya itulah kelebihan dan kekurangan dari si waterfall. Kelebihannya dia bisa detail banget, kekurangannya ya sangat memakan waktu ya karena untuk membutuhkan informasi yang banyak gitu. Nah, makanya ada pengembangan model-model lain seperti spiral, seperti prototyping atau extreme programming ya di mana berhubungan dengan customer-nya bisa beberapa kali dan hal itu bisa mengurangi mispersepsi dari si developer atau si penggunanya seperti itu ya. Oke, apa bisa dipahami atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Atau ada yang bertanya lagi? Saya ingin tanya Pak, Silahkan dari Indra. saya ingin tahu bagaimana cara atau tahapan-tahapannya kita menggali informasi keinginan pelanggan atau user Pak ya, di mana pelanggan itu dia membingungkan dalam arti dia tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan keinginannya gitu Pak. Ya. Nah yang harus kita lakukan tahapannya apa nih untuk menggali keinginannya itu? Ya, nah ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara untuk memperjelas keinginan dari customer, konsumen lah. Nah, cara pertama mungkin kalau misalnya tergantung konsumennya ya. Kalau konsumennya memang paham dengan dunia software developer gitu ya, development, biasanya dengan bahasa umum natural language dia paham. Tapi kalau misalnya memang benar-benar awam gitu yang tidak mengerti, biasanya dia langsung berbicara tentang fungsional dari si softwarenya. Saya pengen software saya itu bisa membaca gambar gitu ya. Nah, maksudnya buat bisa nge-scan gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang bahasa-bahasa kayak gitu yang kita sebagai si developernya harus mengerti. Nah, terus kita harus konfirmasi. Oh ya, mungkin nge-scan kan ya. Nah, kita bisa kasih contoh menunjukkan oh mungkin seperti ini gitu ya, softwarenya bentuknya seperti ini. Nah, itu bisa ya untuk membantu mengkonfirmasi sebetulnya, mengkonfirmasi kebutuhan si pelanggannya. Nah, otomatis model yang digunakan kalau kita bertemu dengan pelanggan yang seperti itu, nggak bisa pakai waterfall gitu. Kita harus pakai prototyping yang dimana kita bolak-balik misalnya oh ya informasinya seperti ini kita bikin dulu ya interface untuk loginnya misalnya betul tidak gitu. Setelah bikin nanti balik lagi ke customer oh ya seperti ini atau tidak gitu ya nanti dikonfirmasi ya atau tidak. Nah, itu tahapan-tahapan yang mungkin bisa membantu komunikasi antara konsumen dan developer ya. Nah, terus ada lagi cara lain. Cara lainnya adalah dengan menggunakan bagan ya. Dengan menggunakan bagan-bagan. Contoh, baik misalnya pengen bikin software yang ada misalnya menu untuk katakanlah gini lah, misalnya ingin mengembangkan sebuah software apa
e-commerce misalnya ya. Saya punya perusahaan, saya pengen bikin sebuah webnya bisa menangani penjualan gitu kan. Biasanya konsumen bahasanya kayak gitu. Fitur-fiturnya ya tentunya bisa untuk ini apa? Bertransaksi menggunakan electronic money gitu ya. Misalnya menggunakan OVO misalnya kayak gitu ya, atau misalnya transfer bank dan seperti apa. Nah, kita gambarkan tuh bagan-bagannya. Oke, misalnya dalam e-commerce berarti ada bagian-bagian menu utama, kita gambar gambarnya apa bisa berupa kotak ya, jadi tidak harus berupa gambar-gambar yang pakem di programming seperti flowchart, bahkan customer nggak akan ngerti kalau flowchart ya kalau ketemu sama customer seperti ini. Nah, dia bakal mengerti seperti bagan umum. Contohnya hierarki menu kita gambarkan. Menu utama dari sini akan bercabang ke penjualan. Bagian ini ada bagian halaman misalnya pembelian atau ada bagian pembayaran, bagian pengiriman, nah seperti itu. Nah, kita bisa menjelaskannya seperti itu menggunakan bagan atau tabel. Jadi ada dua cara ya, bisa dengan mencontohkan langsung, maksudnya kayak gini atau belum, mengkonfirmasi, atau juga dengan menggambarkan dengan bagan-bagan atau tabel. Seperti itu ya tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan ya. Oke Pak, berarti kita harus pintar dulu, harus jeli melihat keinginan utama si pelanggan ya Pak ya. Ya. Kemudian kita gambarkan ke pelanggan apa yang diinginkan untuk Betul. mengkonfirmasi. Betul. Jadi tetap harus ada konfirmasi ketika informasinya, oh maunya kayak gini. Nah, kita konfirmasi, betul tidak seperti ini. Kalau sudah konfirmasinya oke ya, nah jalan gitu. Seperti itu. Siap. Oke Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Kalau misalkan gini, pelanggan mempunyai keinginan ya, alurnya seperti A, B, C, D, F, G. Nah, setelah kita analisa, ternyata alur itu kurang lebih baik gitu ya. Kita punya alur yang lebih baik. Ya. Nah, itu bagaimana Pak sikap kita Pak? Apakah kita tetap melihat keinginan pelanggan itu atau tetap keinginan kita Pak yang menurut kita itu lebih baik gitu? Ya, begini. Nah, terkadang yang menurut kita baik belum tentu baik menurut pelanggan. Kadang sudut pandangnya beda ya gitu. Nah, memang kadang-kadang ada juga yang pelanggan memang tidak mengerti itu, tapi ketika kita kasih tahu, oh iya ternyata lebih bagus gitu. Nah, akhirnya apa yang dibutuhkan? Akhirnya tetap balik lagi ke komunikasi. Jadi misalnya ketika kita menemukan cara yang lebih efektif, lebih baik gitu ya, dengan model menu yang lebih praktis, nah kita bisa usulkan ke pelanggan, tentunya tidak melanggar kontrak ya, tidak melanggar aturan yang sudah dibuat gitu. Nah, apabila pelanggan setuju, kita bisa terapkan ide kita gitu. Tapi apabila misalnya pelanggan tidak setuju, walaupun sudah kita jelaskan ini kurang efektif Pak, bagusnya yang seperti ini, tapi pelanggannya kekeh nggak usah, udah yang kayak gitu aja, itu selesai karena keinginan pelanggan kan. Ya, keinginan pelanggan seperti itu ya tinggal ikutin saja gitu. Walaupun mungkin hasilnya menurut kita tidak baik, nggak masalah. Yang penting kan tidak menyalahi kontrak dan yang kedua pekerjaan kita tetap dibayar seperti itu kan. Oke Pak, jadi tetap kita harus ikuti keinginan Ya, pelanggan. Kemudian pelanggan. apabila kita rasa ada saran yang lebih baik, kita berikan saran itu Pak ya. Ya. Mau diterima atau tidak itu gimana dia buat ya? Gimana dia, betul. Pada akhirnya gimana pelanggan? Ada istilahnya kan konsumen itu adalah raja ya. Nah disitulah letaknya gitu. Seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih. Baik, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada lagi bertanya. Saya akan lanjutkan ya materinya. Kita ke guideline for writing requirement. Jadi istilahnya kayak benang merahnya gitu. Nah, berarti supaya kita dapat menggambarkan atau mendeskripsikan semua kebutuhan tentang software, tentang user, baik dari yang user requirement-nya atau sistem requirement-nya, kita membutuhkan alur ya, kita membutuhkan format. Nah, membutuhkan format standar gitu. Nah, format standar ini yang biasanya digunakan untuk mempermudah kita membuat sebuah requirement ya, sebuah requirement. Nah, format standar ini kita bisa mengacu kepada hal-hal yang sudah terjadi ya, seperti dokumen-dokumen yang
yang umumnya dibuat lah, tapi bisa bisa dipahami dan tidak juga menghilangkan penjelasan tentang kebutuhan requirement, kebutuhan tentang fungsional dan non fungsionalnya. Nah, tentunya sebisa mungkin kalau misalnya kita membuat user requirement, berarti sebisa mungkin kita menghilangkan istilah-istilah komputer, karena kadang-kadang memang ada yang customer mengerti istilah komputer, ada juga yang tidak gitu. Jadi sebisa mungkin sih dihindari supaya sederhana mungkin. Nah, tapi hal tersebut juga tentunya harus ada acuan ya, harus ada acuan yang konsisten di mana format tersebut itu harus kita gunakan setiap saat, apalagi untuk internal. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan internal, dokumennya berbentuknya misalnya ada pendahuluannya, ada latar belakangnya seperti itu ya, terus ada rumusan masalah, terus ada misalnya user requirement. Nah, itu bentuk sub-sub menunya itu sudah pakem di suatu perusahaan. Nah, itu harus terus digunakan supaya komunikasinya itu tetap mengacu pada dokumen yang ada konsistensi. Lalu pertanyaannya, apakah memang ada standarnya begitu ya? Nah, jawabannya sebetulnya tidak ada standar dalam format pembentukan user requirement. Nah, tapi umumnya format standar itu kita yang buat sendiri untuk kebutuhan internal kita dan juga kepada konsumen. Nah, jadi ada beberapa ada beberapa istilahnya ya, untuk kata-katanya saya juga agak bingung dan menggambarkan sesuatu yang mudah. Nah, seperti IEEE requirement standard. Nah, kita bisa pakai standar yang sudah diuji lah ya, yang sudah diuji dan sudah banyak digunakan, seperti IEEE requirement standard, di mana isinya pasti ada pengantarnya, lalu ada gambaran umumnya, ada persyaratan tertentunya, terus ada lampiran dan indeks. Nah, paling tidak ada struktur-struktur yang seperti itu. Nah, lalu bisa juga seperti ini, requirement dokumen structure. Ada kata pengantar, introduction, pendahuluan, ada glossary ya, daftar kata-kata, ada user requirement. Nah, ada sistem arsitekturnya, sistem requirement spesifikasi, sistem model, evolution, appendix, lampiran, dan indeksnya. Jadi seperti membuat buku lagi ya, tapi ini lebih kepada informasi yang akan kita bangun, seperti itu. Nah, ini yang harus kita samakan. Oleh karena itu, seperti ya di kampus kita juga, kita memiliki standar ya, seperti standar penulisan skripsi, pedoman penulisan skripsi, atau pedoman penulisan tugas kerja praktek, itu ada standarnya ya, supaya dalam lingkungan internal kita mengerti apa saja yang tahapan-tahapan yang bisa ditulis. Nah, nanti ini hubungannya sama tugas UTS ya. Nah, tugas UTS. Mungkin saya akan buat submenu-submenunya ya, sub-submenunya, nanti kalian tinggal isi gitu. Misalnya submenu yang pertama harus ada menu yang pertama misalnya ada kata pengantar, terus ada tentang latar belakang gitu ya. Terus submenu dari latar belakang itu menjelaskan tentang rumusan masalahnya apa begitu ya. Terus batasan masalahnya seperti apa, model yang mau digunakan seperti apa, pakai UML atau apa. Nah, mungkin nanti akan saya rumuskan dulu ya untuk nanti bahan tugas UTS-nya, supaya kalian juga ada acuan gitu ya, ada acuan yang sama gitu, ada acuan yang sama. Harus apa sih isinya begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sebetulnya materi kita membahas tentang sistem requirement ya. User dan sistem requirement adalah sebagai berikut, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tugasnya ya. Kita akan bahas tugasnya. Kelompok yang dibuat itu dan topik-topik yang dibuat itu, nanti kalian ketika tugas kelompoknya yang UTS itu membangun sebuah user requirement ya, user requirement dan system requirement atau software requirement lah. Nah, software requirement itu ya terdiri atas user requirement dan system requirement. Nah, di mana kalau user requirement-nya di situ lebih menggambarkan fungsional dari si software-nya, sementara si sistem requirement-nya itu menggambarkan
tentang arsitekturnya, kebutuhan perangkat hardware-nya seperti apa. Nah, lalu itu ke software requirement ya. Nah, dari software requirement nanti akan nambah lagi satu bagian di bagian pemodelannya, yaitu use case di UML. Nanti minggu depan kita belajar use case. Use case dan ada keterangan use case-nya yang disebut sebagai skenario diagram. Nah, sampai situ. Jadi UTS itu tugasnya adalah membuat software requirement, use case diagram, dan use case diagram. Berikut keterangan use case-nya berupa skenario diagram. Nah, nanti dibuat seperti dokumen ya, dokumennya seperti makalah atau seperti pedoman pembuatan tugas, bukan tugas akhir, pembuatan seperti KP ya. Jadi ada covernya, terus ada siapa anggotanya, seperti itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang format tadi ya, saya bilang format dokumennya harus berisi apa saja, begitu ya. Subbab-subbabnya harus berisi apa saja supaya ada semacam kejelasan ya, kejelasan yang akan kalian buat itu apa, seperti itu. Nah, baik sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan mengenai UTS? Karena UTS-nya T-Com ya. Ya, T-Com-nya seperti itu, buat sebuah dokumen. Kalau sudah cukup jelas, saya akan bahas yang tadi sudah mengumpulkan tugas ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, ya di sini sudah ada. Saya lihat sudah berapa yang masuk ya. Nanti ada nilai tugasnya, tinggal saya input nanti. Oke, beberapa tapi ada juga yang terlambat, nggak apa-apa. Yang penting masuk ya, supaya ada nilai tugasnya. Ya, ini juga tadi saya sudah dapat bantuan dari Kosmanya, merekap ya, merekap yang sudah mengumpulkan, yang sudah menentukan nilai. Tapi di sini juga hasilnya ada yang masih kosong ya. Ada yang kelompok 18 masih kosong nih. Ininya apa? Sistemnya mau ngambil apa, topiknya mau ngambil apa. Kalau yang lain-lain sudah ada kejelasan ya. Baik, kita bahas ya. Di sini mungkin saya butuh tanya jawab ya, butuh tanya jawab dan butuh kejelasan karena nanti supaya kalian waktu pembuatannya tidak terlalu meluas dan tidak membingungkan. Jadi supaya lancarlah pembuatannya ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini ada di kelompok 1 ya. Ada sistem analisis stok obat di apotek. Nah, ini dari Edo Harisinaga dan Riwanti Situmorang. Apakah online? Ada yang online kah dari kelompok 1? Online, Pak. Oke, siap. Nah, ini stok obatnya berbasis apa? Gitu. Berbasis web, Pak. Berbasis web. Ya, berbasis web ya. Nah, jadi di sini mungkin menjelaskan sebuah apotek ya. Apotek untuk sistem analisis stok obat ya. Berarti ini yang dilakukan apa? Si software ini mendata stok of name atau seperti apa? Atau ada transaksinya, pembelian penjualannya atau seperti apa? Cuma stok obat doang, Pak. Data-data obat gitu, Pak. Nggak ada transaksinya misalnya. Transaksi barang keluar, barang masuk, kayak begitu. Nggak ada, Pak. Soalnya Wah, kan judulnya juga di situ kan, Pak. Cuma stok yang tinggal di apotek itu, Pak. iya, tapi kalau stok obat ini kayaknya terlalu fiturnya apa saja? Karena kalau terlalu sederhana juga nggak bagus ya, gitu ya. Jadi kurang bisa mengeksplor analisisnya. Fitur-fiturnya apa saja dari stok itu?
Kalau hanya menampilkan jumlah barang saja, saya rasa nggak perlu dibuat sistem besar ya. Pakai Excel juga cukup kali. Bener nggak? Atau saya salah? Coba jelaskan. Iya Pak, yang seperti Bapak bilang sih, cuman buat stok obat di Excel gitu Pak. Ya jangan. Kita kan bikin sistem, bikin software, bikin aplikasi. Aplikasi yang ada kegunaannya gitu ya. Ada kegunaannya yang berfungsi untuk membantu gitu, membantu sebuah requirement. Jadi kita memposisikan diri kita seorang developer. Nah, ada yang ingin membuat software. Kalau misalnya softwarenya hanya untuk menganalisis stok obat, ya cukup Excel, tidak perlu bikin sistem, benar nggak? Iya sih Pak. Kecuali ya, di sini sistemnya itu bisa mencatat barang masuk dan barang keluar, sehingga bisa direkap jumlah barang yang keluar dalam satu hari berapa, jumlah barang yang masuk berapa, stoknya ada berapa, begitu kan? Lalu Berarti ada transaksi penjualan gitu loh Pak. berbeda. Kalau transaksi penjualan itu ada nominalnya, tapi kalau data keluar masuk itu hanya lebih ke inventory. Nah, karena di sini stok obat ini mungkin kita bisa ganti dengan stok obat di distributor ya, atau mungkin kalau masih apotek juga nggak masalah sih. Kalau apoteknya besar itu membutuhkan sebuah sistem seperti ini. Jadi dia bisa menganalisa data yang keluar gitu ya, obat yang paling laku tuh yang mana gitu, tanpa memperhitungkan nominal uangnya gitu ya, hanya jumlahnya saja. Misalnya jenis obat antibiotik, nah pada minggu ini keluarnya banyak, berarti masuknya juga banyak. Nah tujuannya kan untuk analisis, kan tadi di sini sebutnya analisis stok. Jadi berarti harus bisa melihat obat yang mana yang paling laku. Berarti itu nanti ketika restock itu harus lebih banyak gitu. Nah, jadi ada semacam transaksinya, transaksi perubahan datanya ya, bukan transaksi dari sisi uangnya. Misalnya data masuknya berapa, data keluarnya. Bagaimana seperti sebuah sistem lah, sebuah aplikasi lah. Aplikasi data masuk, misalnya kita nginputin data obat, berarti ada input data obatnya kan? Ada proses penginputan data obatnya, ada proses penginputan operatornya. Tentukan juga siapa saja yang menggunakan, bisa admin, bisa operator. Jadi bayangkan kita membuat sebuah software tanpa kita harus nanti ngebikin coding programnya ya. Kita istilahnya beraksi seperti seorang sistem analis. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan kalau sudah tahu nih alur softwarenya mau seperti apa, kita bisa tuangkan dalam bentuk use case gitu. Nah, saya khawatir kalau hanya mencatat stok saja, use case-nya cuma satu, membaca stok aja, dan itu udah gak memenuhi syarat ya menurut saya untuk sebuah level UTS ya. Jadi paling tidak harus ada beberapa use case yang menggambarkan sebuah software begitu. Oh iya Pak. Kebayang ya? Iya kebayang Pak. Oke, berarti ini saya tambahkan di sini adalah sistem analisis, bukan sistem analisis kalau menurut saya, lebih ke inventory. Ya. Inventory ya, inventory stok obat. Nah, kalau inventory stok obat ini lebih masuk gitu ya, lebih masuk. Inventory stok obat di apotek ini lebih masuk. Jadi ada transaksi barang masuk, barang keluar, terus kelihatan stoknya berapa ya. Nanti bisa kerekap, bisa ada laporan barang keluar berapa di dalam bentuk mingguan, bulanan gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti silakan explore ya. Mungkin itu bisa ya. Terbayangkan apa yang saya jelaskan? Iya Pak. Ya, baik. Oke, kalau Terima kasih, terbayang bisa dimodifikasi ke arah sana. Nah, sekarang ke kelompok 2, Galih, Sabila Nazar dan Indra Septiana di sini online ya. Nah, sistemnya adalah sistem informasi tanaman hidroponik. Oke, ini berbasis apa ini? Ya Pak. Ya. Jadi nanti aplikasinya ini berbasis web Pak. Berbasis Kemudian web. diintegrasikan dengan hardware atau IoT Pak, Internet of Things. Oke, bagus ya idenya ya. Berarti nanti itu bisa digambarkan di non-functional requirement-nya ya. Oke Pak. Nah, di sini saya tulis ini berbasis web ya. Berbasis web.
Baik, di sini informasi dari tanaman hidroponik yang akan dikelola itu apa? Informasinya yang pertama kita monitoring seperti pH dan lain-lainnya, Pak. Kemudian juga kita monitoring kadar nutrisi yang ada di dalam airnya itu untuk menganalisis nanti ke depannya kita harus memberikan nutrisinya itu berapa untuk airnya gitu, Pak. Jadi setiap informasinya nanti akan dicatat oleh sistem, kemudian dikalkulasikan atau dianalisis sehingga nanti bisa ada kesimpulan, Pak. Jadi misalkan tanaman pakcoy atau kangkung ini nutrisinya harus sekian, harus sekian gitu, Pak. Jadi lebih mengefisiensikan apa namanya ya, penggunaan nutrisi. Nah. Oke ya, bagus lah. Ini idenya bagus ya, bisa digunakan. Apa namanya, mungkin nanti harus agak lebih detail ketika membuat si ininya, apa namanya, fungsionalnya ya. Fungsional dari si softwarenya. Jadi fiturnya bisa apa saja begitu ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa nyambung tuh nanti ke use case-nya gitu. Kalau si fiturnya sudah jelas, kita bikin use case-nya bisa lebih mudah seperti itu. Oke, baik, Pak. Oke, sip, bisa dilanjutkan. Sekarang ke sistem informasi laundry dari Melisa dan Cucu Kardila. Ada online kah dua-duanya? Iya, Pak. Ya, bisa. Ini sistem informasinya berbasis apa? Berbasis web, Pak. Berbasis web. Kenapa berbasis web? Kenapa gimananya, Pak? Begini, laundry ini kan sebetulnya suatu hal yang apa ya, suatu transaksi yang sering ya, dan biasanya pelanggan laundry itu tidak semuanya punya komputer, benar nggak? Iya, Pak. Nah, itu kenapa tidak berbasis Android? Kan tidak bikin programnya, kita bikin. Iya juga sih, Pak. Udah ketakutan duluan. Enggak, kita nggak bikin program ya, kita bikin analisisnya gitu. Oh, nanti butuh ini, butuh ini gitu kan, nanti menunya seperti ini. Di situ juga ada penulisannya begini. Kalau berbasis web ada kelemahannya. Kelemahannya tadi saya bilang, kan tidak semua pelanggan punya komputer, masa mau pesan harus beli komputer dulu kan? Nggak mungkin ya. Gitu. Iya, Pak, betul. Nah, rata-rata kan sudah punya handphone, ya kenapa tidak dikembangkan berbasis handphone saja, berbasis Android gitulah, berbasis mobile. Otomatis di situ nanti bisa penambahan di latar belakang ketika penjelasan kenapa sistem ini harus dibuat, kebutuhannya apa. Mungkin karena pelanggannya sudah banyak, transaksinya sangat transaksinya dalam satu hari bisa lebih dari 10 misalnya ya. Nah, itu bisa dikembangkan ke arah sana. Dia itu akan sulit kalau dikembangkan misalnya basisnya web. Nah, kalau basisnya Android masih masuk gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi ini saya tambahkan berbasis mobile ya. Iya, Pak. Oke. Ya, mobile application. Nah, metodenya waterfall. Nah, hati-hati ya metode waterfall. Karena kalau basis mobile biasanya itu bolak-balik ke ini, ke apa namanya? Ke konsumennya biasanya. Jadi nanti perhatikan aja kalau memang terjadi, ini bisa diberubah di tengah jalan untuk metodenya ya. Kalau untuk yang topik sih sepertinya kita tetapkan sekarang karena ini bakal kepake sampai UAS ya, sampai UAS. Topik ini bakal kepake sampai UAS karena nanti kan setelah UTS itu use case. Nanti setelah UTS kita kan belajar tentang ininya apa namanya? Activity diagramnya, terus kelas diagramnya sampai ke perancangannya ya, perancangan antarmukanya seperti apa. Cuman mungkin nanti kita lihat batasannya hanya sampai UML sih. Sehingga harus bisa kebayang si aplikasi itu bakal apa saja si sistem requirement-nya seperti itu ya. Oke, ini bisa dilanjutkan. Nah, sekarang ke kelompok 4 ya, Desindi dan Fadlan Saidul Anam. Di sini aplikasi bank sampah yang memiliki e-wallet. Nah, gimana nih? Bisa jelaskan nggak? Menggunakan Agile, Scrum. Ya, boleh nih. Scrum itu modifikasi dari Extreme Programming. Ya, Pak. Jadi, bank sampah yang memiliki e-wallet itu, jadi nanti ketika ada yang menyimpan sampah di bank sampah itu, otomatis akan bertambah
saldonya. Jadi kita punya e-wallet sendiri di bank sampahnya tuh. Nah, ketika saldo tersebut bertambah, itu bisa dijadikan sebagai e-payment untuk membayar transaksi-transaksi seperti pembelian sesuatu gitu, Pak. Oke, bisa ya. Oke, ini bagus juga idenya. Berarti ini kan seperti membuat mobile banking tapi versinya bank sampah ya. Betul, betul. Nah, oke, perhatikan juga ini pasti basisnya kalau untuk web agak kurang masuk ya. Kenapa bank sampah? Ya karena kan mobile ya. Mungkin Ya Pak, berbasis mobile Pak. Berbasis mobile. Karena kalau berbasis web nggak masuk. Yang biasanya yang mengumpulin dengan sampah tidak semuanya memiliki komputer gitu. Tapi kalau handphone ya zaman sekarang ya rata-rata orang punya lah ya, begitu. Iya, sekarang ada sistem pemesanan makanan berbasis web. Nah, ini pemesanan makanan kayak gimana nih? Dari kelompok 5 Fajar Aditya ya. Dan Tegar Surya, silahkan salah satu bisa menjelaskan sistem pemesanan seperti apa, makanannya apa, apakah restoran atau gimana? Silahkan. Saya Pak, jadi pemesan pergi ke warteg, pesanan itu kayak Putus-putus ya suaranya gimana? tes Mas ada nggak Pak? Ya, ada sih, cuman kadang-kadang terputus. Kan saya kan suka makan ya Pak ya. Jarang-jarang itu kan rata-rata mesen makanan tuh kayak gitu kayaknya. Saya terpikir juga di berbasis web gitu pemesanan makanan. Tapi kita langsung di aplikasi tinggal tekan kita. Iya, kalau apa basis gitu. web, kayaknya terlalu ini ya, terlalu sulit. Kalau bukan sulit sih, apa ya namanya? Ya kayak saya tadi, kalau misalnya yang pemesanan makanan, kecuali makanan-makanan yang seperti catering gitu ya, yang besar-besar gitu ya, pakai basis web mungkin masih masuk gitu. Tapi kalau misalnya level makanannya seperti makanan-makanan yang biasa gitu ya, ya seperti makanan sehari-hari lah, makanan untuk makan siang, makan malam begitu ya, Pak, nggak izin cocok gitu. menambahkan, Pak. Silakan. Mungkin maksudnya itu kayak kan bukan web sih, Pem. Kalau yang saya pikirkan gitu, kayak mungkin kayak GoFood gitu, Pak. Pakai aplikasinya kayak Android gitu. Ya berarti Oh, yang maksudnya ke tadi pahamin dari perkataan Bapak gitu. Iya, berarti lebih cocoknya ke mobile apps ya. Ya, ke mobile apps, jangan ke basis web. Nah, cuman di sini untuk makanan ini kan banyak ya, ada beberapa tipe lah gitu. Kita bisa ngambil salah satu jenis karena nanti hubungannya sama kelas diagram. Kalau variasinya banyak juga akan sulit nih. Jadi sebaiknya sih ditentukan ininya apa variasi makanannya, misalnya apa gitu. Makanan bisa saja misalnya seafood gitu ya. Atau bisa juga ya seperti Gojek atau Grab ya, GoFood atau maksudnya GoFood atau GrabFood bisa mengambil semua informasi yang ada di satu wilayah gitu, tapi semua resto gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan juga nggak masalah. Yang penting sebetulnya bisa bisa tergambarkan si sistem requirement-nya, fungsional requirement-nya, dan non-fungsional requirement-nya seperti itu. Nah, jadi kira-kira gimana? Apakah memang mau spesifik salah satu tempat saja atau mau beberapa tempat? Kalau misalkan Pak izin jawab, Pak. Ya. Misalkan kok kayak Gojek kan ininya istilahnya kan ke berbagai tempat gitu ya, Pak. Ya, beberapa tempat memang. Kalau memang mau bikin seperti GoFood ya bisa saja, nggak masalah. Ya, yang penting kebayang. Kemungkinan sih agak mirip sama yang itu, Pak.
yang GoFood itu. Oke, boleh lah ya. Oke, silahkan. Jadi sini sistem pemesanan makanan berbasis mobile apps. Oke, masih bisa ya. Bisa dilanjutkan. Sekarang ke kelompok 6. Di sini lumayan ya, ada 18 kelompok di sini. Perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Nah, ini SPP apa nih? SMP, SMA, SD atau apa gitu. Dari Arianti dan Dikri, silahkan dijelaskan. Ya Pak, itu kan pembayaran SPP untuk bagi anak SMA Pak. Anak SMA. Bagi aduh apa sih? Karena Iya, hubungannya nanti spesifik ke kelas diagram soalnya. Ini Pak, ini sistem pembayaran SPP bagi anak STT Wastu Kencana Pak. Oh, mau arah ke sana nanti kalau seperti itu harus bisa menggambarkan apa saja fiturnya. Oh ya Pak. Nggak masalah, berarti di sini SPP-nya untuk perguruan tinggi saja gitu. Ini spesifiknya Pak di lingkungan mahasiswa. Ya. Udah kan saya melihat realitas yang ada. Yang ada di STT sana. Banyak mahasiswa kesulitan membayar SPP. Nah, boleh. Silahkan. Tapi harus bisa menggambarkan ini berbentuk apa misalkan. Nah, agar mudah diakses ini bentuknya seperti. Nah, oke. Kalau mudah diakses, kalau memang untuk ke SPP perguruan tinggi memang lebih cocok. Halo? Ini sepertinya nggak kondusif ya, tolong dikondusifkan dulu, jangan di tempat yang berisik atau gimana ya, supaya lebih komunikasinya lebih kondusif. Ya Pak. Ya, oke. Jadi biar kita komunikasinya enak ya. Ya, gimana? Ya Pak. Oke, untuk yang SPP perguruan tinggi berarti ada beberapa fungsional ya, kebutuhan fungsional yang harus dijelaskan, fungsi-fungsinya apa saja. Contoh begini, yang namanya SPP itu berhubungan dengan bank, berarti harus kebaca bagaimana ketika si mahasiswa itu menyetor ke bank langsung terotomatis terupgrade di sistem Wastu, seperti itu ya. Katakanlah kita Wastu, tapi di sini kita karena berhubungan dengan topik ya, saya ambil umumnya saja perguruan tinggi karena pada dasarnya sama, prosesnya sama aja gitu ya. Jadi ada bagaimana dia mendapatkan informasi dari bank gitu ya, bahwa mahasiswa ini sudah membayar. Terus bagaimana ketika si mahasiswa tersebut membayarnya menggunakan ATM, harus seperti apa. Nah, terus bagaimana juga kalau mahasiswa tersebut bayarnya ke kampus. Nah, berarti harus ada beberapa, ada 4 malah ya, ada 4 cara pembayaran. Cara pembayaran pertama dengan transfer, cara pembayaran kedua dengan langsung membayar lewat teller ya. Cara ketiga dengan datang langsung ke kampus ya. Nah, cara keempat bisa dengan ATM. Nah, keempat tipe pembayaran ini harus bisa mengcover si aktivitas pembayaran tersebut dan bisa mengkonfirmasi bahwa mahasiswa tersebut sudah bayar gitu. Jadi ketika udah bayar nih, jebret di bank gitu. Begitu bank input, langsung ke kampus ada informasi. Nah, itu harus bisa kebayang gimana kira-kira. Terbayang nggak? Karena itu sebetulnya hal yang paling sulit dari sistem pembayaran SPP perguruan tinggi. Nah, itu. Bisa terbayang? Kalau terbayang nggak masalah, tinggal dilanjutkan. Insya Allah bisa Pak lah. Ya coba ya, karena tapi jangan terlalu sederhana juga ya, maksudnya ke arahnya ke sana. Kalau memang mau benar-benar mau ke arah pembayaran dia ke sana. Jadi membaca, clue-nya adalah membaca API. Jadi membaca API dari si sistem yang diberikan oleh bank. Jadi bank itu biasanya memberikan laporan transaksi ya. Nah, si laporan transaksi itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, sistem itu kebaca dan dia akan mengupdate data mahasiswanya.
Data mahasiswa tersebut posisinya sudah aktif. Jadi dia ketika aktif, dia akan mengupdate status mahasiswa tersebut menjadi aktif. Ketika status mahasiswa aktif, berarti absennya nyala, gitu kan ya? Absennya nyala, terus dia bisa mengikuti UTS, ya seperti itu. Dan ya fitur-fitur lainnya jadi kebuka. Gitu. Nah di situ nanti harus pintar-pintar menggambarkan kebutuhan fungsional sistemnya, seperti itu. Ya Pak, siap. Kebayang kan? Apa Bisa, yang Pak. akan dikerjakan, kebayang? Karena nanti hubungannya dengan use case, nanti kan sekarang use case nih. Setelah use case, nanti setelah UTS harus membayangkan aktivitasnya dan kelas diagramnya tentunya ya. Kelas diagramnya yang agak ribet biasanya di situ. Seperti itu. Oke ya, silahkan dicoba ya. Nah, untuk metodenya hati-hati menggunakan waterfall ya. Kalau sekiranya memang waterfall tidak bisa mengcover, kita bisa ganti dengan metode yang lebih fleksibel karena waterfall itu rigid, dia tidak fleksibel. Nanti bisa kalau ini bisa diganti tengah jalan lah, tapi paling tidak setelah UTS ini sebelum UTS ini jangan ada perubahan ya. Nah, nanti mungkin ada perubahan bisalah setelah UTS karena udah ada nilainya dulu gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk yang kelompok 6. Kelompok 7 akan masuk ke alat sewa camping berbasis web. Oke. Bagaimana ini? Apakah memang harus pakai web atau bisa Android? Dari Bagus ID dan Heri Jamasari. Ada online kah dua orang ini? Atau salah satunya? Di chatnya juga tidak ada. Sebentar tadi. Oke, untuk ini saya tidak bisa mendapatkan informasi ya, karena mana nih? Heri Jamasarinya nggak ada. Bagus ID-nya ada nggak nih? Oke, nggak ada. Skip ya. Saya skip dulu nih, karena tidak ada, saya cek nih. Tidak ada informasi, saya tandai dulu. Ini belum ada informasi secara jelasnya, karena sebetulnya kalau basis web kurang tepat. Lebih bagusnya ke basis mobile. Ya, selanjutnya ke Rani Asmidewi dan Siti Rohmah. Judulnya adalah Sistem Informasi Penjualan Rumah. Oke, properti berbasis web lagi. Oke, bisa dijelaskan kenapa harus berbasis web? Siapa izin menjelaskan? Silahkan. Jadi di sini tuh saya mengambil sistem informasi penjualan rumah berbasis web karena untuk memberikan informasi kepada para konsumen sebagai reminder atau peringatan mengenai produk baru yang sedang dipasarkan. Terus juga jadwal-jadwal acara yang akan diadakan oleh perusahaan. Seperti itu, Pak. Terus juga untuk sistem pemasaran berbasis web ini membantu perusahaan dalam menjaring konsumen baru dan memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen lama, Pak. Jadi nanti sistem pemasaran berbasis web ini akan diintegrasikan dengan sebuah database yang akan menyimpan data-data yang dibutuhkan. Seperti misalkan ada inputan data dari konsumen mau untuk menu misalkan mau booking perumahan Pak, nanti kan sama si user tuh diinputkan, nanti langsung masuk gitu. Seperti itu Pak, mungkin penjelasannya. Nah, kalau dari penjelasan tersebut, bisa tidak di-cover dengan aplikasi mobile? Sebenarnya bisa sih Pak. Iya, kalau memang penjelasannya pengen ke sana. Tapi nih ya, kalau memang sebetulnya kalau ada penjelasan yang lebih spesifik aja ya tentang si webnya, itu bisa dipakai kalau basis web. Seperti contohnya lebih di fitur ininya apa? Fitur si webnya. Jadi gini, ini kan mau jual rumah nih. Orang biasanya kalau jual rumah, dia pasti ingin tahu dalamnya seperti apa, bentuknya seperti apa, begitu kan ya. Posisi kamar tidurnya seperti apa, posisi di dalamnya seperti apa, dari luar seperti apa, tampak dari samping seperti apa.
Nah, kalau hal tersebut itu memungkinkan kalau pakai web. Kalau untuk mobile kayaknya sulit ya untuk melihat dari sisi rumah yang dengan sangat detail. Nah, sehingga kalau pakai web itu kita bisa membuat simulasi 3D-nya bahwa rumah yang akan dijual itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu kalau mau basis web, tapi memang kebutuhan fungsionalnya harus jelas. Fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari si web itu harus jelas. Kalau fitur-fitur yang kayak tadi sebetulnya bisa diintegrasikan hanya misalnya menjalin atau notifikasi gitu ya ke user ini ada rumah baru. Nah, tanpa ada fitur dari webnya yang bentuk 3D gitu ya bahwa ini rumahnya bentuknya kayak gini, 2 tingkat, tingkat pertama bentuknya kayak gini, orangnya bisa kelihatan masuk ke dalam. Nah, kalau basis web itu bisa. Tapi kalau untuk hanya kayak tadi ya informasinya menjalin dengan konsumen lama terus ngasih notifikasi, saya rasa mobile juga cukup begitu. Nah, sekarang silahkan pilihannya mau seperti apa. Kebayang nggak kira-kira yang saya jelaskan? Kebayang, Pak. Kebayang kan? Iya. Tapi kalau misalkan berbasis web itu hanya sebatas pemasaran aja, nggak ada bentuk rumah-rumahnya gitu, gimana Pak? Itu sih kurang masuk ya. Kalau hanya tidak ada bentuk-bentuk rumahnya, karena buat istilahnya kalau untuk hanya reminder atau hanya berfungsi sebagai ngasih informasi ke customer-nya itu bisa masuk lewat forum-forum atau grup-grup ya, atau bahkan bisa menggunakan sosial media seperti itu. Tapi kalau fitur yang tadi justru ya fitur yang bisa melihat kualitas si produk kualitas rumahnya. Nah, itu fitur yang berbeda sebetulnya. Nah, itu bisa dibangun di basis web. Begitu. Nah, silahkan pikirkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa terpikirkan sampai ke sana fiturnya, saran saya sebaiknya basis web aja, basis mobile gitu. Karena kalau basis mobile kan tadi dibilangnya ingin menjangkau customer lebih banyak ya. Sekarang pengguna web dengan pengguna mobile mana yang lebih banyak gitu kan? Benar, betul nggak? Lebih banyak yang mana? Kalau sekarang orang pengguna komputer Android, dengan Pak. pengguna komputer dengan pemilik komputer dengan pemilik handphone, saya rasa lebih banyak pemilik handphone ya. Gitu. Ya, jadi alangkah baiknya kalau memang pengen fitur-fiturnya tadi seperti yang tadi dijelaskan, ya sebaiknya berbasis Android atau berbasis mobile ya, mobile apps. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen basis web ya berarti harus yang fiturnya lebih gitu. Kenapa? Karena nanti hubungannya sama latar belakang. Latar belakangnya kenapa aku pakai web? Ya itu alasannya tadi. Tapi kalau alasannya misalnya hanya ingin memperluas ya udah berbasis mobile aja karena nanti kejawab di latar belakangnya. Oh ya, ini lebih luas si ininya si penggunanya ya. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, jadi seperti apa keputusannya? Apakah mau basis web atau mau berbasis Android aja, Pak? Nah, mobile. Oke, ya. Silakan. Berarti di sini berbasis mobile. Mobile apps. Nah, nanti hati-hati menggambarkan kebutuhan fungsionalnya dan non fungsionalnya ya. Harus dijelaskan juga Android-nya, mobile-nya seperti apa. Oke, ke kelompok 9. Wah, ini masih banyak nih. Masih setengahnya. Kelompok 9, sistem penyewaan mobil. Rental mobil ini ceritanya oleh Anita Wolasari dan Tiara. Iya, Pak. Rental mobil. Oke, berbasis apa? Mobile, Pak. Mobile apps. Oke, lebih cocok ya kalau rental mobil memang udah banyak yang pakai mobile apps ya, seperti bahkan kayak seperti Traveloka kayak gitu juga sudah menyediakan untuk rental mobil ya, seperti itu. Iya, Pak. Misalnya mobile apps. Berbasis mobile apps. Nah, ini sebetulnya kalau dikembangkan bisa jadi topik skripsi nih. Ya. Nah, hati-hati menggunakan waterfall ya. Hati-hati menggunakan waterfall karena biasanya kalau mobile apps ini kurang cocok kalau pakai waterfall. Begitu juga yang lain ya, yang tadi yang kelompok-kelompok yang lain kalau yang berbasis mobile apps ini
lebih cocoknya itu seperti extreme programming karena dia ada istilahnya template-templatenya ya, atau bisa juga ke prototyping. Nah, itu lebih fleksibel pembuatannya dibandingkan waterfall. Kalau waterfall itu rigid ya, dia lebih tahap komunikasinya harus jelas banget. Terus ketika tahap ini juga harus jelas, dan ketika bikin schedulingnya hati-hati di waterfall karena waterfall tidak bisa bersinggungan ya. Nah, nanti dipikirkan lagi apakah tetap harus pakai waterfall atau berubah. Tapi kalau misalkan suatu waktu kayak sulit gitu Pak, bisa dirubah kan? Kalau Bisa. misalkan sekarang lagi belajar. Betul bisa. Kalau untuk metode mungkin bisa lah, karena metode itu kan suatu hal baru ya. Kalau yang topik kan saya rasa sudah pernah sebelumnya. Jadi ini silahkan kalau waterfall masih bisa membuka kemungkinan, maksudnya untuk metode waterfall. Untuk metode itu masih bisa terbuka untuk dirubah karena waterfall itu biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang rigid ya, yang susah, yang tidak ada perubahan secara dinamis sebetulnya seperti itu. Oke, sip ya. Di sini bisa fix untuk Anita dan Tiara di kelompok 9. Sekarang di kelompok 10 udah ada Dewi Nur Marasari dan saya Milah. Sistem penyewaan barang. Nah, ini apa nih? Jelasin. Penyewaan barang apa yang disewa? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. menjawab. Silakan. Jadi itu kita tuh layaknya marketplace antara menghubungkan antara pedagang dengan si pembeli. Nah, kalau kita tuh antara penyewa dan yang akan menyewa dan yang mau menyewa gitu, Pak. Ada di Indonesia namanya tuh sewa-sewa.com, yaitu hanya menyewakan barangnya dari sewa-sewa.com gitu. Dan itu kayak sistemnya tuh layak kayak ke WA. Nah, kita tuh layaknya marketplace aja, Pak. Marketplace ya, berarti Ya, di sini layaknya marketplace. Marketplace berarti di sini lebih ke marketplace-nya. Jadi lebih di apa? Ditonjolkan marketplace-nya. Nah, kalau begitu lebih ke penyewaan barang apa ya enaknya kalau marketplace itu masuknya ke e-commerce sih. Iya. Kalau barangnya tuh bebas apa aja gitu, antara tadi misalkan sewa mobil, sewa alat camping itu ada semua di sana. Tinggal searching aja, terus jarak terdekatnya di mana, misalkan Purwakarta, terus di Purwakarta tuh nyewa apa aja di sana ada gitu, Pak. Layaknya marketplace aja. Sebaiknya di ini ya, batasannya dibuat ya, jangan terlalu luas seperti itu juga gitu. Mungkin di Purwakarta aja. Bukan untuk fitur barangnya. Karena kalau misalnya semua pukul rata, karakteristik barang seperti mobil atau kendaraan seperti motor Betul. dengan misalnya sound system itu beda kan karakternya. Bener nggak? Iya, tapi soalnya aku lihat di sewa-sewa.com tuh semuanya ada kayak sound system, terus kayak kamera itu ada. Cuma itu dia tuh hanya penyedia aja gitu. Jadi barangnya itu barang dari sewa-sewa.com. Kalau kita tuh layaknya marketplace aja, kayak menghubungkan antara si penyewa dan yang mau menyewakan gitu. Ya, yang mau menyewa gitu. Itu sebetulnya e-commerce, tapi e-commerce bentuknya C2C. Jadi seperti kayak itulah namanya C2C, customer to customer. Jadi si penyewa itu ada, yang disewa juga ada. Silahkan saja dicoba ya bentuknya seperti itu. Berarti di sini sistem penyewaan. Nah, di sini saya kasih keterangan lagi ya, marketplace aja ya. Marketplace to see, customer to customer. Jadi di sini lebih ke menghubungkan antara customer ke customer. Cuman saran saya sebaiknya dibikin batasannya ya, barangnya apa saja gitu. Barang-barangnya ada takutnya malah terlalu luas ya, tapi nggak masalah sih kalau memang bisa mengcover dari sisi kelas diagramnya itu nggak masalah, karena nanti akan kalau misalnya terlalu luas gitu ya, kelas diagramnya juga bakal luas tuh, tipe-tipe kayak kendaraan, misalnya sepeda, terus alat camping gitu ya, terus sound system itu kan beda-beda ya. Biasanya yang sering-sering dipinjam kan yang seperti itu, yang istilahnya sekali pakai udah itu bisa di ini lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti diperhatikan juga kalau memang maksudnya hati-hati ketika nanti membuat batasan masalah gitu, karena di situ titik dari permasalahan adanya di sana biasanya. Kalau misalnya terlalu luas
kalau bisa menjelaskannya secara keseluruhan dengan detail ketika di kelas diagram nggak ada masalah ya. Cuman kalau jadi masalah ya berarti sebaiknya masukkan di batasan masalah dari jenis barangnya apa saja begitu. Sebenarnya lebih mempersempit si ruang lingkup permasalahannya supaya lebih mudah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sanggup nggak ada masalah ya, silahkan dicoba. Oke. Ya, Pak, ya, kalau untuk silakan. mohon maaf, kalau untuk metode saran Bapak selain waterfall apa untuk di marketplace C2C? Kalau C2C itu lebih nggak cocok dengan waterfall ya, karena di sini kompleks. Di sini kalau C2C kayak begini, e-commerce itu udah pasti pakai mobile apps ya, nggak mungkin pakai web, betul nggak? Betul. Orang yang nyari barang, yang barangnya istilahnya mudah dicari, malas harus bawa komputer dulu kan, pasti harus biasanya yang bisa diakses oleh mobile gitu. Tapi di Android bukannya bisa buka browser, Pak? Bisa, tapi kan fiturnya berbeda. Oh iya betul sih. Berbeda sekali kan fitur yang ada di Android dengan web yang dibuka di Android. Gitu kan ya. Kalau web yang dibuka di Android itu kadang-kadang fitur webnya nggak keluar semua kan, kepotong-potong gitu, kecil-kecil gitu, kadang-kadang susah kalau dibikin desktop view apalagi itu makin susah untuk aksesnya. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya sih pakai mobile apps aja. Nah, mobile apps ini kurang cocok pakai waterfall. Saya sarankan sih lebih ke prototyping atau ke extreme programming ya. Bisa extreme programming atau mungkin tadi ada yang nyoba Scrum juga bisa, tapi Scrum itu lumayan modifikasi dari extreme programming. Kenapa kalau extreme programming? Karena kita bisa menggunakan template-template yang ada seperti itu. Jadi bisa lebih cepat pembuatannya. Seperti itu gitu ya. Nah, saran saya baik, itu Pak. sebaiknya jangan waterfall gitu. Maksudnya jangan terpaku ke waterfall. Bisa prototyping, bisa extreme programming juga gitu ya. Silakan nanti cari kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Begitu. Baik, ya. Pak. Oke. Sip. Ya, selanjutnya ke sistem informasi perhotelan berbasis web. Nah, ini gimana nih? Farid dan Rahmat, kelompok 11. Apa mau bikin kayak Traveloka? Halo, halo. Farid dan Ahmad ada? Rahmat ya, Rahmat. Apakah online? Izin Pak, iya kita bikin ininya kayak hampir lebih kayak Traveloka, cuma buat berbasis daerah Jawa aja sih kan sebenarnya lebih banyak yang nggak aktif sih. Kayak buat yang lokal-lokalnya itu, Pak. Oke, berarti C2C lagi ya, marketplace lagi hampir sama kayak yang sebelumnya kayak tadi dijelasin. Iya, Pak. Jadi jangan waterfall ya, Pak ya? Jangan. Sama, iya, oke. Gitu ya. Sebaiknya kayak itu. Oke, Pak. Oke, sip. Ini bagus nih, bisa dicoba ya. Baik, selanjutnya ke Ahmad, Fudoli dan Panji. Di sini sistem penerimaan santri baru. Waduh, santri baru berbasis web. Oke, silakan dijelaskan. Ya Pak, jadi sistem penerimaan santri baru di pondok pesantren itu berupa data si santri yang mau mendaftar, jadi ada di web kayak gitu Pak datanya. Prosesnya gimana nih? Dari mulai pendaftaran, terus ada lagi nggak proses yang lain? Kayak dimulai dari pendaftaran data diri kayak gitu Pak. Paling ya ujung-ujungnya dari final penerimaannya Pak. Iya, jadi harus sampai sana ya. Jadi harus sampai habis. Nah, sampai habis tuh ya begitu. Jadi dari mulai proses pendaftaran, terus proses pengeluaran jadwal untuk tesnya, gitu ya. Pak. Mengeluarkan nomor tesnya, lalu nanti ada fitur untuk uploadnya, gitu ya. Upload kan pasti dibutuhkan ijazah terakhirnya apa, gitu. Iya Pak. Ijazah terakhirnya apa, terus sampai nanti dinyatakan lulus atau tidak lulus, begitu. Iya, Pak. Nah itu
nanti kebutuhan fungsionalnya harus jelas dan pasti harus bisa jawab pertanyaannya kenapa harus pakai web. Nah itu harus terjawab di latar belakang. Oh, latar belakang berarti. Di latar belakang tuh harus menjawab kenapa harus pakai web gitu. Nah, di situ nanti penjawabannya. Nah, lalu metodenya apa nih kira-kira yang mau digunakan? Nah, kalau dari metode itu kita berdua itu masih bingung, Pak. Kalau saya mau bertanya nih, Pak, kalau misalnya yang berbasis web itu untuk metodenya lebih spesifik ataupun lebih mudah, metode apa itu, Pak? Tergantung kasus ya. Kalau untuk yang kayak hanya penerimaan mahasiswa baru, ini lebih maksudnya tidak terlalu banyak perubahan. Mungkin waterfall masih bisa. Karena customer-nya kan satu ya. Misalnya katakanlah si pondok pesantren tersebut satu gitu. Nah itu masih bisa lah, waterfall masih bisa. Tapi kalau mau di-upgrade lagi ke ini kan basis web ya, itu kalau ingin prosesnya pengen lebih cepat gitu, itu bisa pakai extreme programming gitu. Extreme programming. Nah kalau extreme programming dia prosesnya lebih cepat pembuatannya, apalagi basis web, template web itu sangat banyak ya, itu bisa. Silahkan aja nanti dipilih antara extreme programming atau waterfall ya. Berarti lebih mudah memakai extreme programming, Pak, dibanding waterfall atau gimana? Tidak bisa disebut kayak gitu. Jadi terlihat dari kebutuhan fungsional dari si usernya. Katakanlah kalau si usernya itu membutuhkan aplikasi tersebut dengan cepat selesainya, harus beres cepat gitu. Nah kalau ada kasus harus beres cepat itu udah pasti mau nggak mau pakai extreme programming. Tapi kalau misalnya ya batas waktunya agak lama, tengah waktunya terus jadi pembahasannya lebih banyak lama, terus karena sistemnya lebih besar gitu ya. Nah, membutuhkan analisis yang lebih lama, nah waterfall bisa masuk di situ. Begitu. Ya, baik, Pak. Jadi tergantung nanti kita memposisikan kasusnya, Pak. memposisikan kasusnya mau kayak gimana gitu. Kalau kasusnya butuh cepet ya udah pilihnya extreme programming begitu. Tapi kalau kasusnya ya istilahnya batas waktu tidak terlalu menjadi pilihan, batasan, bisa waterfall. Iya, seperti itu. Ya. Oke, ini makasih, bisa Pak. ya. Oke, bisa digunakan. Nanti tinggal dilengkapi saja ini pilihannya. Oke, selanjutnya sistem informasi online store. Nah, ini gimana ini ceritanya? Cindy dan Dea Ananda. Online store-nya seperti apa? Apa saja yang dijual? Untuk kelompok 13. Cindy Fatika dan Dea Amanda. Ada? Bisa online? Oke, tidak ada ya. Berarti ini saya belum bisa dapat informasi lebih lanjut tentang ini Cindy dan Dea di kelompok 13 ya. Coba saya cek dulu. Ada nggak? Tidak hadir ya Cindy sama Dea ya? Iya, tidak hadir nih. Ini ada nih, Dea Amanda ada. Bisa online tidak, Dea? Cindy Fatika juga ada, tapi tidak respon. Halo? Ya, dua orang ini tidak respon. Oke, saya skip. Ada Adi Pamungkas dan Satrio di kelompok 14, Koperasi Simpan Pinjam Mahasiswa. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Semua Koperasi Simpan Pinjam Mahasiswa. Koperasi loh ya ini. Iya, Pak. Koperasi, Pak. Basisnya apa nih? Basisnya web, tapi bisa diakses juga di mobile, Pak. Tapi lebih ke web gitu. Ini loh. Lebih ke web. Bisa diakses di mobile. Jadi gimana? Iya. Mau basis web atau basis mobile gitu aja dulu sekarang mah ya. Basis web. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa harus basis web? Gitu. Kenapa basis web? Karena mungkin
memang ini kan berkaitan dengan simpan pinjam ya Pak ya. Mungkin lebih mudah diakses secara langsung ya menggunakan web gitu. Misalkan langsung datang ke ininya, tapi kita aksesnya secara web. Secara web, kalau web kan harus online dong. Oh iya, online Pak. Ya kan percuma kalau misalnya basis web tapi nggak di online kan ngapain pakai web, udah aja bikin pakai Java. Ya enggak? Iya Pak, iya Pak. Kalau basis web berarti satu harus online. Terus kedua harus menggunakan komputer atau laptop mengaksesnya. Nah, kira-kira untuk level mahasiswa bisa nggak praktis nggak untuk hal itu? Karena kalau mobile banking pun lebih informasinya lebih detail sebetulnya. Bisa untuk simpan pinjam. Bisa Nah, kalau misalnya basis, saya rasa untuk level mahasiswa apalagi berhubungan dengan simpan pinjam ya, dia akan melihat saldo dia berapa, sudah minjem berapa, terus misalnya minjem nih, udah itu angsuran ke berapa. Kalau basis web saja remindernya nggak jalan. Benar nggak? Remindernya nggak akan jalan. Hari ini harus, jadi nggak bisa ngejawab kenapa basis web harus basis web. Tapi kalau misalnya basis mobile itu bisa ngejawab. Dari mobile banyak fitur-fitur yang bisa ke-unlock seperti handphone itu kan setiap mahasiswa pasti punya lah rata-rata ya. Pasti punya smartphone. Di smartphone itu kalau misalnya ada aplikasi simpan pinjam, dia akan ada notifikasi gitu. Entah dia pinjaman atau dia ada transaksi gitu ya. Nah, itu bisa ada transaksi yang mengirimkan ke rekening dia seperti itu. Ya selayaknya mobile banking lah, mirip-mirip mobile banking kan tujuannya. Iya Pak, tujuannya ke situ Pak. Iya, seperti mobile banking. Jadi kenapa tidak dibangunnya berbasis mobile saja gitu. Toh kan nggak bikin program ya. Kita kan hanya bikin ininya saja kan, bikin software requirement-nya aja kan. Saya rasa berbasis web, berbasis mobile aja ya. Oke. Ya. Oke, berbasis mobile. Ya, bisa dilanjutkan kalau berbasis mobile. Ya, sekarang informasi data pegawai. Nah, ini di mana informasi data pegawai di kelompok 15 oleh Resi Retno dan Konita Rizkia. Ada? Ada, Pak. Iya, gimana ceritanya? Pegawai di mana? Levelnya seperti apa? Siapa aja yang menggunakan? Untuk di mananya di kantor yang saya tempat bekerja bisa ya, Pak? Boleh. Ya, Tapi perusahaan apa begitu? Hmm. Karena data pegawai itu nanti repotnya ketika di kelas diagramnya menggambarkan kelasnya. Kan setiap perusahaan itu memiliki ciri khas ya di data pegawai itu. Nah, jadi memang harusnya lebih spesifik di data pegawai apa, perusahaan apa misalnya. Terus ruang lingkupnya apa nih data pegawainya? Si fitur-fitur programnya buat apa? Kenapa harus dibuat sistem informasinya? Paling, iya Pak. Hmm? Paling yang untuk data pegawainya itu, fiturnya itu yang masuk, terus mutasi, yang resign. Terus? Udah itu aja, data itu aja. Iya. Kalau gitu terlalu sederhana. Hanya data, ya kan perubahan data itu tidak banyak ya. Iya. Data masuk resign itu nggak banyak. Makanya nggak diperlukan aplikasi kalau hanya untuk itu saja pengolahannya. Kecuali pengolahan yang sering terjadi itu apa? Misalnya tentang cuti pegawainya, begitu ya. Tentang kehadirannya. Ya ini masuk ke dalam data pegawai kan. Nanti dia bisa melihat performance pekerjanya seperti apa. Karena si aplikasi itu bisa membantu si manajer atau direktur gitu ya, posisi yang paling atas untuk melihat kinerja pegawainya.
gitu. Nah, kalau itu masuk. Kalau hanya untuk mencatat data pegawai yang ada, jumlahnya ada berapa gitu ya. Terus yang resign siapa aja, itu terlalu sederhana gitu dan akan lemahnya nanti di latar belakang. Nah, lemahnya di latar belakang karena nanti kurang apa maksudnya kebutuhan fungsional sistemnya kurang tajam lah gitu ya. Kurang bervariasi. Berbeda dengan kalau ditambahkan yaitu tadi sistem cutinya ada gitu ya. Terus sistem absensinya ada gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Masuk tuh kalau data pegawainya. Jadi nanti pandai-pandai membuat ruang lingkupnya, batasan masalahnya tentunya ya. Baik, Pak. Kebayang ya? Iya. Untuk fungsionalnya tadi yang dijelaskan, nah itu. Jadi jangan ditambahkan ya, jangan hanya jumlah pegawai saja, justru jumlah yang, tapi tambahkan dengan absensi, tambahkan dengan cuti pegawai. Karena itu yang transaksi yang paling sering terjadi di perusahaan yang berhubungan dengan data kepegawaian, begitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, nah perhatikan juga hati-hati di sini berbasis web masih masuk ya, berbasis web masih masuk karena memang hubungannya lebih ke detail performance pegawai dan ini berhubungan dengan internal perusahaan. Jadi ini berbasis web ya? Iya, Pak. Berbasis web, oke. Siap, berbasis web. Bisa waterfall masih bisa masuk. Sistem layanan di Desa Cikopak untuk kelompok 16 dari Elma Nurul dan Penny Dwi Lestari. Online? Ada, Pak. Oke. Ini sistem informasi layanan. Apa aja nih layanan yang mau ditampilkan di aplikasinya? Lebih ke spesifiknya pelayanan pengaduan gitu, Pak. Pengaduan apa? Kayak misalnya pengaduan masalah mungkin bukan di Desa Cikopak kali, jadinya ke Desa Mulia Mekar ya Pak, ke kelurahan. Kelurahan. Karena kalau Iya. desa dengan kelurahan beda ya karakteristiknya ya. Iya. Iya beda. Kalau desa itu lebih mandiri. Kalau kelurahan itu udah Jadinya terintegrasi. masuknya ke pelayanan publik ya Pak. Iya, memang ke pelayanan publik. Cuman kan yang namanya pelayanan ini macam-macam ya. Di desa itu kan pelayanannya tidak hanya dengan pengaduan aja gitu. Karena output dari pengaduan itu kan macam-macam gitu, nggak maksudnya hanya spesifik ya. Jadi nggak disebut layanan itu karena ada feedback gitu. Karena ada feedback dari si operatornya ketika kita menggunakan servis layanan tersebut. Terus ada feedbacknya dari sistem tersebut. Tapi kalau hanya berupa pengaduan, kadang feedbacknya lama tuh. Pengaduannya tentang apa? Misalnya kalau contoh di desa lah ya, ada permasalahan tentang rusaknya irigasi, dia ngelapor ke dinas PU melalui desa. Nah, itu bisa masuk tuh pelayanan. Tapi kan prosesnya lama tuh. Beberapa tahap baru harus ada jawaban dulu dari PU Bina Marganya, baru si pelayanan itu bisa direalisasikan. Nah, berbeda dengan pelayanan publik yang ada gitu. Misalnya kayak update data tentang apa namanya kita harus tahu dulu nih layanan-layanan di kelurahan atau di desa tuh sensus penduduknya gitu kan. Nah ya itu apa aja layanannya gitu dia punya. Berarti kalau misalnya gimana? Berarti kalau misalnya spesifik ke pelayanan pengaduan kayak misalnya jalanan rusak atau ada hal lain gitu nggak bisa gitu Pak? Bukan nggak bisa, terlalu sederhana. Gitu ya. Terlalu sederhana. Jadi bisa pengaduan ya, lebih ke pengaduan itu bisa sih, tapi pakai Android berarti ya, nggak bisa pakai web. Kalau pakai web itu pemantauannya pasti sulit ya, untuk apalagi di desa ya. Nah, kalau Android itu mungkin bisa ke pengaduan. Nah, bisa juga dengan proses seperti yaitu kayak ya katakanlah kita ada kan di Prokarta tuh kayak Sipila online ya yang membuat kartu kartu tanda penduduk anak, terus perubahan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran. Nah, itu sebetulnya layanan-layanan publik yang terjadi di desa sebetulnya yang bisa difasilitasi oleh sistem.
begitu. Kebayang nggak? Bisa Iya Pak, kan? kebayang Pak. Jadi Kebayang Pak. layanannya jangan hanya berupa pengaduan, tapi bisa juga misalnya perubahan data KK, gitu, perubahan data kartu keluarga. Itu kan yang sering tuh, yang paling sering, yang biasanya jadi masalah di desa sebetulnya. Masalah desa karena biasa aja orang desa males kalau ada cara yang lebih susah kenapa enggak gitu. Kalau padahal caranya sekarang lebih gampang. Nah, kalau misalnya sebenarnya lebih gampang sekarang ya untuk perubahan KK bisa pakai aplikasi Sipila sekarang di yang kita lihat yang Purwakarta sendiri sudah ada. Kita tinggal ajukan langsung datang ke kecamatan, nanti ada proses 2 minggu itu udah kelihatan jelas. Nah, kalau dengan aplikasi ini mungkin kita bisa lihat track record-nya gitu. Track record-nya nih KK-nya udah sampai mana gitu. Apakah udah sampai kecamatan, apakah sudah sampai mana gitu. Itu bisa. Mungkin itu ya. Nah, nanti tinggal di list kebutuhan fungsional dari si softwarenya mau apa gitu. Jadi apa saja kalau yang jadi tambahkan lah ya, jangan itu aja gitu ya, jangan yang pengaduan gitu ya. Itu mas lebih ke pengaduan pelayanan ya, pengaduan fasilitas umum. Nah, tambahkan aja misalnya tentang perubahan kartu keluarga, terus tentang pelaporan kematian ya. Nanti kan akan ngeluarin surat kematian kan biasanya ya. Nah, itu kan juga penting tuh biasanya kebutuhan untuk satu keluarga tuh biasanya kayak gitu. Atau pembuatan akte kelahiran itu sudah ada 4 ya, itu udah lumayan lah. Aplikasi yang terbangun akan sangat berguna. Kan kita nggak bikin programnya ya, kita hanya membuat ininya saja kan fitur-fiturnya lah, hanya perantangannya, jadi tidak harus mikirin programnya kayak gimana. Ya kita kayak ngayal dikit lah ya gitu. Nah, seperti itu. Karena tujuannya juga lebih ke mempertajam analisis. Oke. Fix ya, berarti di sini pakai mobile apps ya. Mobile apps. Sama jadinya Kelurahan Mulia Mekar, Pak. Oh, boleh diganti. Berarti di sini kelurahan ya. Oh, apalagi kelurahan. Nah, Mulia Mekar ini juga nggak apa-apa. Kalau kelurahan ya sama sih, kasusnya kurang lebih sama. Bedanya kalau di desa biasanya dia suka punya apa program sendiri. Kalau desa itu berdiri sendiri dia. Oke, sip, bisa dilanjutkan ya. Sekarang ke Fernando Aji Perdana dan Muhammad Alvar Budistia. Silakan jelaskan sistem informasi rumah sakit seperti apa yang mau dibuat, karena ini sangat luas sekali nih. Sistem informasi yang mau dibuat ini. Silakan ke siapa tadi tuh? Muhammad Alvar Budistia online. Atau ini ada nih, M. Alvar Budistia ada. Bisa open mic. Atau ke Fernando Aji Perdana. Halo? Tidak respon? Tidak online? Apa udah tidur? Saya skip. Ini saya tandain. Berarti yang ini belum saya dapat informasi. Oke, ini untuk kelompok 18 otomatis saya skip ya, karena tidak bisa menentukan judul. Padahal masuk aja judulnya harusnya ya, tapi nanti saya terakhir. Itu Excite sudah diupdate perasaan Pak sama sudah saya. Yang terakhir ya. Oke, di mana ya? Sebentar. Oh, belum ke input ya di sini. Apa sih? Excite sistem layanan tiket kereta api. Oke, tiket kereta api ya. Kalau bisa ganti, jangan tiket kereta api. Ini tiket kan? Tiket kereta kan? Diganti aja dengan pesawat gimana? Excite sama Salsabil ya. Nah, tiket pesawat aja ya. Mungkin lebih asik nih kalau pesawat. Ada contohnya juga kan.
Kita bisa lihat-lihat tuh contohnya kayak di misalnya ke website Lion atau Garuda. Nah, kalau tiket kereta kayaknya apa ya, ya biar beda dikit lah ya. Jangan memikirnya biar agak jauh sedikit gitu. Tiket pesawat Oke, siap. aja. Oke, Ya, tiket baik, Pak. pesawat metodenya apa nih kira-kira? Kalau untuk tiket pesawat itu biasanya dinamis ya. Cocoknya sih extreme programming atau iya, Pak. prototyping. Iya, iya. Jadi yang mana? Prototyping? Iya, yang prototyping, Pak. Oke, prototyping ya. Sip. Ya, oke, selanjutnya ke ya ini terakhir ya, Dede, Pani sama Rizky Fitria tentang sistem informasi sewa rumah kos. Wah, oke nih, keren nih. Berbasis apa nih, Dek? Kebetulan ini berbasis mobile, Pak. Nah, oke, berbasis mobile. Nah, ini kalau bisa C2C ya. Maksudnya sewa rumah kosnya nggak hanya satu rumah kos kan? Enggak, Pak. Jadi, Ya, jadi memakai metode pengumpulan data dulu, Pak, kos yang mau diintegrasi gitu, Pak. Jadi kan ya C2C lah. Jadi beberapa tempat kos gitu kan memanfaatkan satu aplikasi gitu kan. Iya, Nanti Pak. ada satu orang yang pengen nyari tempat kos mana yang kosong gitu kan? Iya, Pak. Ya, berarti di sini lebih ke marketplace namanya. Marketplace dan berbasis mobile apps. Oke. Ya, sip. Selesai ya. Nah, ada yang mau ditambahkan? Ini terutama yang prototipe yang masih kosong nih, kayak penjualan tadi nih, penjualan berbasis mobile yang sebentar, ini belum saya share screen. Oke. Oh, dia udah hidupin mic tapi nggak ada bisa. Oke, di sini juga nggak bisa open mic. Oke. Ya, dia sama ini nggak bisa open mic. Mungkin ada masalah dengan mic-nya ya, dia ya. Oke, kalau gitu Dea bisa chat juga. Ini sebetulnya online store apa? Kalau misalnya tidak bisa open mic, coba di chat aja. Biar ada keterangan online store-nya berbentuk apa gitu. Penjualan baju, waduh. Berbasis web. Kenapa harus berbasis web penjualan baju? Kenapa tidak mobile? Kalau berbasis web itu ya terbatas ya. Shopee kan ada mobile-nya. Shopee kan berbasis mobile banget itu. Karena untuk menjaring konsumernya lebih banyak. Kalau basis web itu sebetulnya fitur tambahan bagi yang karena dia kan marketplace ya. Kenapa ada versi webnya? Marketplace itu untuk program produk-produk yang membutuhkan detail yang sangat banyak. Nah, itu pasti bisa masuk ke basis web. Tapi kalau basis mobile yang hanya menjual pakaian aja sih nggak masalah ya. Mobile aja ya. Oke, di sini pakaian ya. Oke, berbasis mobile. Ya, sama Cindy. Oke, sudah dapat informasinya. Biar bisa saya tandai, saya hilangin. Ya. Terus oke, paling ada lagi nggak di sini yang tadi informasi Rizky? Oh, nggak apa-apa, Rizky udah. Oke, itu saja paling ya. Oke, ini masih ada yang kosong kayak Rani, Asmi Dewi sama Siti Rohma. Untuk metodenya mau pakai apa? Tadinya metodenya metode waterfall, tapi diganti jadi prototyping bisa, Pak. Prototyping, oke, silakan seperti ini ya. Lalu yang ini Panji Indra Pangestu dan Ahmad Fudoli
yang penerimaan santri baru, nih metodenya apa? Basis web ya. Mungkin ini ya, waterfall masih bisa sih ini. Kalau basis web untuk santri ya, tapi nanti ditentukan, bisa ditentukan terakhir, tapi saya catat dulu untuk kita kasih contoh agak beda sedikit lah, jangan waterfall ya, kita pakai yang XP aja, Extreme Programming. Ya, contoh kasusnya sepertinya si pemilik pesantrennya pengen cepat-cepat aplikasinya jadi kita tentukan aja Extreme Programming seperti itu. Oke, untuk Panji sama Ahmad, apa bisa? Dicoba dulu, Pak. Dicoba ya, oke, silahkan. Nah, tinggal ini saja nih. Fernando Aji sama M. Alfar Budistia nggak bisa online ya, padahal ada nih. Nggak bisa open mic atau gimana untuk M. Alfar? Sama Fernando Aji, mana Fernando Aji? Di sini ada nggak? Fernando Aji nggak ada. Yang nggak ada berarti hanya ada ini saja nih, Budistia saja, tapi nggak bisa open mic sepertinya. Terus untuk Heri Zamasari nggak ada ya kayaknya. Ya sudah, oke. Baik, sampai sini ada lagi yang mau diupdate atau ini ditanyakan? Kalau tidak ada sih sepertinya kita selesai ya perkuliahannya. Ini fix ya, karena si topik-topik ini bakal digunakan nanti sampai ke UTS, ke UAS ya. Jadi UTS-nya memang baru sampai ini saja, apa namanya, use case ya, use case sampai use case dan skenario diagram. Nah, nanti setelah UTS dilanjutkan lagi untuk si activity diagramnya, terus sequence diagramnya dan apa namanya kelas diagram sampai ke situ, sampai ke kelas diagram. Jadi UAS sudah kebayang nih sebenarnya sampai ke kelas diagram gitu ya. Nah, kalau untuk sampai ke perancangan antar mukanya kayaknya nggak keburu ya, kayak sepertinya nggak akan keburu karena udah terlalu banyak itu, sampai kelas diagram juga udah banyak banget sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, sampai situ saja. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Oke, baik. Kalau nanti misalnya di tengah jalan ketika pembuatan tugasnya, karena ini buat UTS ya, buat UTS, silahkan nanti ditanyakan. Lalu minggu depan bahasan kita tentang use case. Nah, use case diagram. Tetap nanti saya akan ada latihan untuk use case-nya, itu untuk tugas perorangannya ya. Nah, nanti ada untuk use case-nya. Lalu nanti akan dibahas di minggu berikutnya si tugas tersebut ya, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman dari use case itu sendiri. Nah, sebetulnya use case ini nanti berguna ketika kalian membuat laporan kerja praktek atau skripsi ya. Nah, jadi ini latihannya lah gitu ya, latihannya seperti itu. Baik, kita tutup saja perkuliahan di malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online dari tadi jam 8:30 sampai hampir jam 11 ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sama-sama. Oke, saya close ya.